Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Jasmiatul Syarifah. Aku adalah seorang mahasiswi dari Telkom University yang tengah menempuh pendidikan semester 1 di program studi S1 Sistem Informasi dengan NIM 1020225000140. Kali ini aku akan membahas materi yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita atau ngena banget. Apa sih itu? Jadi teman-teman, kita akan membahas materi yaitu tidak beragama orang yang tidak berakhlak. Nah, kedengarannya sederhana ya, tapi kalau kita pikir lebih dalam, kalimat ini sebenarnya itu mengingatkan kita bahwa agama dan akhlak merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Percuma kita mengakui bahwa kita itu beriman, tapi kita masih menyakiti perasaan makhluk lain. Karena bagaimanapun, agama itu seharusnya merubah kita menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan tentunya lebih baik. Nah, teman-teman, terkadang kita terlalu fokus pada ibadah-ibadah besar seperti sholat, puasa, zakat. Namun, terkadang kita juga lupa bahwa akhlak adalah bagian dari ibadah. Nah, berkata jujur, kemudian tidak buang sampah sembarangan, kemudian tidak menyakiti orang lain, dan bahkan sekecil dan sesederhana tidak memetik bunga sembarangan juga merupakan bagian dari ibadah. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini adalah pujian dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia dengan akhlak yang paling indah. Beliau bukan hanya rajin beribadah, tapi juga lembut dan penuh kasih. Inilah bukti bahwa akhlak adalah bagian dari keagungan seorang mukmin. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Nah, potongan dari surat Ali Imran ayat 159 itu berarti, maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, apalagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Lihat kan, Allah sendiri menegaskan bahwa kelembutan adalah bagian dari rahmatnya. Kalau kita keras dan kasar, bahkan orang baik pun akan menjauh. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, Innama bu'istu li'atammima makarimal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan bahwa misi besar dari Nabi Muhammad atau Rasulullah tidak hanya untuk menyampaikan wahyu, tapi juga mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang berakhlak baik dan mulia. Nah, dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa akmalul mu'minina imana ahsanuhum khulqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, jika kita ingin mengetahui seberapa kuat iman kita, lihatlah saja akhlak kita. Apakah kita mudah memaafkan? Apakah kita orang yang jujur? Apakah kita tetap berbuat baik walaupun tidak dilihat? Karena akhlak merupakan cermin hati dari orang yang beriman. Nah, teman-teman, mari kita renungkan sebentar. Apa gunanya kita sholat jika kita masih berkata kasar kepada orang lain? Apa gunanya kita mengaji kalau kita masih tidak jujur dalam mengerjakan sesuatu maupun sesimpel mengerjakan ujian? Nah, hal ini terbuktikan bahwa ibadah ini tidak akan ada maknanya, tidak akan ada guna dan juga nilainya jika kita masih berakhlak yang tidak baik. Nah, Rasulullah pernah mengingatkan bahwa Allah paling mencintai orang yang baik akhlaknya. Bahkan kalau nanti di surga, timbangan itu akan dinilai bukan dari yang paling berat amal ibadahnya, namun paling baik dan paling indah akhlaknya. Jadi ya teman-teman, kita dapat simpulkan bahwa jika kita ingin dekat dengan Yang Maha Kuasa atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak hanya fokus beribadah saja, namun kita juga harus tetap berbuat baik terhadap makhluk-makhluknya.
Mulailah dari hal-hal yang terlihat sederhana dan juga kecil, seperti tersenyum ketika menyapa orang lain, kemudian berkata dengan sopan, tidak pernah berkata kasar, bahkan kepada teman sekalipun, tidak mudah menghakimi orang lain, dan ya senantiasa berbuat baiklah. Karena tiap kebaikan kecil yang kita lakukan akan senantiasa membawa berkah dan dampaknya kembali kepada diri kita. Teman-teman, ibadah sejatinya itu tidak hanya terlihat dari apa yang kita kenakan atau ibadah yang kita lakukan, namun juga terlihat dari sikap yang kita tampilkan tiap harinya. Rasulullah merupakan teladan yang paling baik untuk materi kita kali ini, karena beliau selain rapi agamanya, bagus juga ibadahnya, beliau itu juga senantiasa berbuat baik kepada orang lain, siapapun itu, bahkan yang menjahatinya sekalipun. Itulah kenapa beliau merupakan pribadi yang lembut dan juga penuh kasih. Maka mari kita sama-sama menjadi pribadi yang tidak hanya beriman, namun juga berakhlak. Karena seperti pepatah, agama tanpa akhlak merupakan pohon tanpa buah, sedangkan akhlak tanpa iman adalah kosong tanpa arah. Semoga Allah menjadikan kita hambanya sebagai hamba yang jujur, lembut hati, dan juga sabar, serta membawa kebaikan dimanapun kita berada. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.